Hello, good morning, my beloved student. Okay, in this occasion, we would like to study about new material related to the use of present perfect, past perfect, and future perfect. Oke, bagaimana kita menggunakan present perfect di dalam kalimat, menggunakan past perfect di dalam kalimat, dan menggunakan future perfect di dalam kalimat. Oke ya, tentunya kita berlatih ya untuk mampu meminta dan memberi informasi terkait tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sudah atau telah kita lakukan atau yang terjadi yang dikaitkan dengan satu titik waktu di waktu lampau saat ini dan waktu yang akan datang. Ya, nah sekarang makanya kita ada 3 tenses yang akan kita pelajari untuk mengungkapkan ungkapan tersebut ya. Nah sekarang kita akan melihat apa sih perbedaan present perfect, past future perfect, and future perfect ini. Nah kita mulai dari yang pertama adalah kegunaannya. Kita mulai dari membedakan antara present dengan past perfect aja dulu ya. Untuk yang present perfect itu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan ya. Di sini adalah menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi dan efeknya itu masih terasa sampai sekarang. Itu contohnya seperti apa, Bu? Gitu ya. Misalkan di sini, I have taken a bath. Ya, di sini ada contoh bahwa misalkan di sini I have taken a bath. Artinya apa? Di sini saya sudah mandi. Artinya badan terasa segar, bau kita harum, ya nggak keringetan lagi. Ini yang kita rasakan karena saya sudah mandi. Atau Susan has had eaten. Nah, Susan has had eaten. Susan sudah makan, ya. Jadi Susan itu merasa bahwa saat ini Susan itu adalah kenyang. Atau lagi, kita sudah tidur. Artinya kita sudah nggak ngantuk lagi, badan kita menjadi fresh karena kita sudah tidur. Nah, inilah kita menggunakan bentuk present perfect. Nah, nanti bagaimana polanya kita akan pelajari yang berikutnya. Next we go on to the use of past perfect ya. What is the function? Ya, untuk apa sih kegunaan dari past perfect itu? Yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Jadi kejadiannya itu in the past, di waktu yang lampau, ketika ada aktivitas lain yang terjadi di masa lampau waktu itu. Contoh seperti apa sih gitu ya. I had read a book when she came. Jadi di kegiatan masa lalu itu ada ketika saya datang ke rumahmu. Dulu ketika saya datang ke rumahmu atau kemarin ketika saya datang ke rumahmu itu saya telah membaca buku. Jadi ada kegiatan ketika kamu datang di waktu yang lampau, kamu itu sudah usai atau sudah selesai mengerjakan sudah selesai membaca buku. Atau contoh yang berikutnya di sini. My mother had cooked when my sister arrived ya. Ibuku sudah memasak ketika adikku datang misalkan. Berarti kemarin atau kejadian yang terjadi di waktu yang lampau ketika adikmu itu datang, ibu sudah selesai memasak. Artinya apa? Sudah siap untuk makan karena ibu sudah selesai memasak. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini nah lalu polanya seperti apa? Ya. Polanya itu seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, untuk rumus ya, kita harus selalu ingat bahwa untuk rumus atau patternnya untuk bentuk perfect itu harus menggunakan bentuk apa? Ada has, have yang diikuti oleh verb bentuk ketiga. Ya, kalau itu bentuknya present. Nah, di sini kita lihat kalau kita rumus
untuk bentuk present perfectnya ini polanya adalah subjek, has atau have diikuti verb bentuk ketiga. Kalian harus belajar bagaimana verb bentuk ketiga itu seperti apa. Ya, dalam bahasa Inggris itu kan ada yang regular verb, ada yang irregular verb ya. Jadi ada bentuk verb 1, verb 2 untuk bentuk lampau atau past tense, verb 3 itu digunakan untuk bentuk perfect ya, yang kita sebut dengan past participle ya. Nah, kapan kita menggunakan has? Has itu kita gunakan untuk subjeknya adalah he, she, it atau yang subjeknya tunggal. Kalau have digunakan untuk subjek you, they, we, and I. Nah, seperti ini. Contohnya di dalam kalimat, she has just taken a bath. She has just taken a bath. Ia baru saja mandi. Nah, ada. Jadi saya baru saja mandi, badan terasa segar, enak, nggak keringetan lagi, gitu ya. Atau next, they have watched movie. Mereka sudah menonton film. Saya merasa tidak stres lagi, saya merasa feeling happy ya, because I have watched movie. Ya, karena semula yang tadinya kamu merasa perasaanmu lagi stres, kemudian kamu nonton movie, film. Saya sudah menonton film, artinya kamu feeling fresh ya, merasa bahwa kamu itu sekarang sudah fresh karena sudah menonton film. Ini untuk pola yang bentuknya adalah present perfect. Bagaimana dengan bentuk past perfect? What is the difference, ma'am? Perbedaannya itu adalah kalau untuk past tense kita tadi kan menggunakan has atau have. Nah, untuk ini kalau untuk past perfect kita kan menggunakan pola subjek had diikuti verb bentuk ketiga. Atau ada objek atau ada kata keterangan kalau itu memang digunakan. Had itu digunakan untuk semua subjek ya, baik itu he, she, it, you, they, we, and I semuanya menggunakan had ya. Oke, karena ini adalah bentuknya past tense. Past perfect, maaf. She had taken a bath. Nah, di sini apa yang membedakan? Di sini ada kejadian yang mengikutinya di waktu yang lampau. Ya kan tadi seperti yang Mem Widi sampaikan bahwa she had taken a bath, dia sudah mandi ketika saya makan. Berarti pada saat saya makan di waktu yang lampau itu dia sudah selesai mandi. Begitu. Berikutnya, contoh yang berikutnya. They had watched movie before I listen to the music. Di sini ada dua kejadian ya, berarti kalau untuk bentuk past perfect itu ada dua kejadian ya, ada dua kalimat. Yang pertama adalah she had taken a bath, kejadian yang pertama itu dia sudah selesai mandi. When I ate, ketika saya makan. They had watched movie, mereka tuh sudah menonton film sebelum saya mendengarkan musik. Itu adalah untuk polanya atau untuk rumus-rumusnya ini yang membedakan antara bentuk simple present perfect dengan past perfect, dan ini adalah contohnya. Sekarang kalau menggunakan adverb, kata keterangannya atau time signalnya, penandanya, yang membuat ciri-cirinya itu seperti apa? Kalau untuk present perfect ya, perhatikan kalau untuk bentuk present perfect kita itu menggunakan already, artinya sudah ya toh, atau just ya, baru saja. She has just taken a bath, ya baru saja. I have already ya, I have already had eaten ya, saya sudah makan. Biasanya ada penambahan already ya, atau ada penggunaan kata yet atau yang ini belum, atau for selama. I have swum ya, I have swum in the swimming pool for 2 hours. Saya sudah artinya saya sudah berenang di kolam renang ini selama 2 jam. Nah, makanya badan saya sudah kedinginan sekarang gitu. Berarti ada efeknya karena sudah berenang selama 2 jam. Atau the use of since ya.
Since itu di sini adalah sejak. Misalkan I have swam in the swimming pool since, ya, sejak misalkan apa? Sejak pukul, ya, misalkan since 10 atau since 7 AM, sejak pukul 7. Nah, pada saat kamu berbicara sudah selesai itu, berarti kalau dia 2 jam misalkan, berarti 7, 8, 9, pukul 9. Ya, seperti itu. Kalau since itu diikuti oleh apa? Sejak. Ya, berarti sejak di pukul berapa, kalau selama itu jumlah totalnya. Itu ya. Itu time signal yang digunakan untuk bentuk present perfect. Sementara kalau untuk time signal yang digunakan untuk bentuk past perfect, yaitu the use of when, kayak gini, karena ada 2 kejadian. There are two accident, ya, ada 2 kejadian, maka kita menggunakan when. Past perfect diikuti when, satunya kalau past perfect itu kalimat yang mengikutinya adalah dalam bentuk past tense. Nah, kemudian menggunakan after. Nah, kalau menggunakan after itu didahului dengan past tense dulu, baru diikuti dengan pola past perfect. Kalau dia memakai before, maka past perfect-nya itu didulukan, baru di belakangnya adalah simple past, karena di sini adalah lawan. Before itu adalah lawannya dari after. Jadi kalau menggunakan after itu simple past-nya atau past tense-nya didulukan, baru past perfect. Kalau pakai before, past perfect-nya didulukan, baru past tense. Artinya sama saja. Itu mengenai penggunaan time signal, ya, yang digunakan di dalam tenses present perfect dan past perfect, ya. Oke. Next, ya. We go on to apa ini namanya? Ya, kita lanjut ke penggunaan apa di sini tadi. Kata kerja yang pasti adalah setelah has, have atau had itu diikuti oleh bentuk ketiga. Nah, di sini ada mungkin maybe there is a question, ya. Misalkan saya ambil contoh satu yang di sini, ya. Misalkan saya ambil contoh misalkan have. Nah, ini nih. I have had breakfast. Bu, kenapa di situ kok ada have sama had? Ada 2. Apa enggak keliru, Bu? Enggak, yang satu have itu adalah untuk rumusnya. Sementara had yang ada di sini adalah kata kerja have breakfast. Bentuk ketiga dari have itu adalah had. Atau kalau dia pakai it itu menjadi apa? Eaten. Nah, eaten. Eaten, ya, berarti I have eaten breakfast, sama dengan seperti itu. Saya sudah sarapan atau I have had breakfast. Ya kan? Sementara kalau di sini I had breakfast, apa gak keliru, Bu? Kok ada 2 had di situ? Tidak. Karena had yang pertama itu rumus, had yang kedua ini adalah kata kerja dari have breakfast. Atau kalau kita gantikan sama dengan kita memakai eaten ini. I had eaten breakfast. Sama dengan seperti itu. Itu adalah penggunaan apa ini tadi kata kerjanya, ya. Sama di sini misalkan Ferdinand has helped his mother just now, ya. Berarti Ferdinand itu telah membantu, baru saja membantu ibunya. Nah, gitu. Akibatnya setelah membantu ibunya, dia merasa misalkan apa? Senang gitu, karena sudah membantu ibunya, dia merasa kecapean. Nah, itu tergantung karena sudah membantu. Tergantung efeknya apa. Ini lagi, we had studied English. Kita sudah belajar bahasa Inggris when, nah, misalkan my mother asked me to go to sleep, misalkan. Kami sudah selesai belajar bahasa Inggris ketika ibu meminta saya untuk berangkat tidur, misalkan. Di sini harusnya di sini ada 2 kejadian, yang satunya dalam bentuk past perfect, yang satunya di dalam bentuk past tense. Nah, itu adalah perbedaan menggunakan past present perfect dan past future perfect.
Loh Bu, sekarang bagaimana kita menggunakan bentuk future-nya Bu, future perfect ini? Nah, baik ya, untuk bentuk future perfect. Nah, kalau tadi kita sudah belajar past perfect, present perfect, sekarang bagaimana dengan future perfect? Nah, future perfect ini digunakan untuk, ya, future perfect itu adalah digunakan untuk menyatakan, ya, aktivitas atau peristiwa yang akan terjadi menjelang waktu tertentu yang akan datang. Apa sih maksudnya? Misalkan begini, kalau di dalam bahasa Indonesia, saya akan sudah tamat di SMA Negeri 2, yaitu nanti bulan Juli tahun 2022 misalkan. Ini, apakah kamu sudah tamat sekarang? Kan belum. Kamu masih kelas 11. Tapi nanti pada bulan Juli tahun 2022 kamu itu sudah akan tamat. Begitu loh. Jadi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan selesai di waktu tertentu di masa yang akan datang. Gitu ya. Biasanya menggunakan by kayak gini ya. Menjelang Agustus, by next August. Berarti I have graduated from senior high school to Blitar by next August 2022 misalkan. Berarti saya akan sudah tamat dari SMA Negeri 2 yaitu menjelang Agustus tahun 2022. It's mean that you haven't graduated ya. Berarti kamu itu belum tamat, belum selesai. Gitu. Biasanya menggunakan kata by the end of. Berarti by the end of September, by the end of August, by next week. Ya. Misalkan padinya akan sudah dipanen nanti menjelang minggu depan. Artinya sekarang apa sudah panen? Belum. Gitu. Tapi nanti menjelang minggu depan ini sudah mulai panen karena padi sudah menguning ya, sudah siap untuk dipanen kayak gitu. Nah, ini untuk bentuk future perfect. Before this time next week ya, sebelum atau menggunakan kata before, tapi sebelum this time, sebelum saat ini di waktu yang akan datang atau sebelum saat ini di minggu yang akan datang. Begitu ya. Oke, polanya bagaimana Bu untuk rumusnya? Rumusnya kalau ini adalah kalau bentuk future itu kan mesti tidak lepas dari model kan gitu ya. Yaitu penggunaan subjek. Maaf. Oke. Misalkan ada ini. Ada subjek diikuti will atau shall ditambah have. Bentuk perfect itu kan cenderung mesti menggunakan bentuk has have kayak gini kan. Terus kalau bentuk future ada will seperti ini, tapi bentuk perfect itu selalu ada bentuk ketiganya. Gitu. Jadi nanti akan seperti itu ya. Berarti subjek, terus kemudian ada model diikuti dengan have, diikuti dengan bentuk yang ketiga. Coba kita akan lihat contoh di dalam kalimat ya. Contohnya seperti ini. I will have paid my debt by the next week. Artinya apa di situ? Berarti artinya I will have paid, saya akan telah membayar utangku, yaitu menjelang apa? Minggu depan. Apakah kamu sekarang sudah membayar hutang? Belum, janji gitu loh. Nanti aku bayar minggu depan ya. Saya akan sudah membayarnya nanti minggu depan, atau saya sudah akan membayarnya nanti di awal Oktober ya. Karena ini menjelang gajian nanti saya akan sudah membayarnya. Kayak gitu ya. Nah, inilah, atau ini lagi, contoh lagi. We shall have learned future perfect effort this time next week. Kami akan telah belajar bentuk future perfect before this time next week, yaitu sebelum waktu waktu saat ini di masa yang minggu yang akan datang. Berarti ini artinya apa? Kamu itu apa sudah belajar bentuk future perfect? Belum, tapi kapan? Yaitu pada nanti menjelang minggu depan nanti kita akan belajar materi
future perfect. Contohnya ya seperti itu. Okay, that's all student. This is the example, the pattern, and the differentiate between tenses present perfect, past perfect, and future perfect. Ya, untuk lebih jelasnya, you can study from our module that I have given in your classroom. Okay, thank you very much. Okay, bye bye.